kita mempelajari bahwa di dalam kenyataannya Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa sataftariku ala ummati thalatha wa sab'ina firqatan, bahwa di antara umatku nantinya katanya akan terpecah menjadi 73 golongan yang kulluha finnar, seluruhnya itu celaka, dalam artian ada di dalam neraka, illa wahidah, kecuali yang satu. Apa itu yang satu? Wa qalu, bertanya ke para sahabat sekalian kepada Rasulullah, wa man hum ya Rasulullah, siapa mereka yang selamat itu wahai Rasul? Rasul dengan tegas menyatakan bukan A, B, C dan D, F dan sampai Z, tapi ma ana alaihi wa ashabi. Itulah yang selamat, yakni orang-orang yang mengikutiku dan mengikuti sahabat sekalian. Subhanallah ya. Banyak orang-orang yang mengaku, oh anak sunni, anak ahlus sunnah wal jamaah, anak ente, ente. Nah, tidak. Yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW bukan anak ente, tapi ma ana alaihi wa ashabi. Apa yang mengikutiku, kata Rasulullah, mengikuti sunnahku, mengikuti jalanku, mengikuti manhajku, kata Rasulullah SAW, dan para sahabatnya. Maka siapapun kita, apapun manhaj kita, apapun madhab kita, apapun thariqah kita, apapun yang menjadi metode kita, hendaknya sesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Namun perlu diingat di sini, ma ana alaihi wa ashabi bukan berarti bahwa apa yang dilakukan Rasulullah SAW saja, apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW saja, karena di dalam lafaz hadisnya Rasul menyatakan wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Sebagian bertanya, ini dilakukan kalau Rasulullah? Tidak, habis perkara. Bukan seperti itu. Wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Seperti halnya Rasul menyatakan di dalam ketika suatu sholat, Rasul mengajarkan mubarakan fih, yang kalimat mubarakan fih itu ketika i'tidah. Tapi ada sebagian sahabat menyatakan berdoa, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa min uma syi'ta min say'im ba'du. Itu pernah diajarkan oleh Rasulullah tidak? Tidak. Pernah diamalkan oleh Rasulullah tidak? Tidak. Tapi ketika Rasulullah selesai sholat, man huwa al-qari, siapa yang barusan membaca? Dengan lantang satu sahabat yang masih muda menyatakan, ana ya Rasulullah, saya yang barusan membaca wahai Rasul. Rasul tidak marah, Rasul tidak memperlihatkan wajah kecewa, tapi Rasulullah menyatakan kegembiraannya dengan menyatakan, apa yang barusan engkau ucapkan itu 24 malaikat berebut untuk mencatat pahalanya. Subhanallah. Kemudian di riwayat yang lain menambahkan bahwa sahabat Umar ibnul Khattab menyatakan, sejak saya mendengar percakapan Rasulullah dengan salah satu sahabat tersebut, maka sampai saat ini aku tidak pernah melepaskan atau tidak pernah tidak membaca doa yang dibaca oleh pemuda tersebut. Ya, perhatikan di sini, Sayyidina Abu Bakar mengucapkan sesuatu yang tidak diajarkan oleh Rasulullah, bahkan mohon maaf, berarti kan meninggalkan ucapan Rasul tapi mengikuti pemuda tersebut. Nah, dalam artian betapa besar fadilah yang Allah limpahkan kepada orang-orang yang membaca doa tersebut.
padahal belum diajarkan oleh Rasulullah, tetapi maka Rasulullah mengiyahkan. Itulah yang disebut dengan hadis takriri. Ada hadis hadis fi'li, hadis qauli. Nah, yang barusan disampaikan itu hadis takriri namanya. Penetapan Rasulullah atas yang dilakukan oleh sahabat walaupun belum diajarkan dan diamalkan oleh Rasul. Bisa dipahami Bapak ya? Bisa ya. Jadi insya Allah tidak sebatas hanya yang dilakukan oleh Rasul, tapi di dalam kalimat tersebut, di dalam hadisnya, ma ana alaihi, apa yang aku lakukan kata Rasul, wa ashabi, dan sahabat-sahabatku. Karena di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan ashabi kan nujum, bahwa sahabat-sahabatku seluruhnya. An-nujum itu jamak dari najmun. Berarti kalau menggunakan kalimat jamak berarti semua sahabat, bukan hanya sahabat satu saya, tapi sahabat. Ashabi kan nujum, di dalam ashabi pun menggunakan jamak taksir yang menyatakan seluruh para sahabat. Kan nujum, seperti bintang-bintang di langit. Kemudian ittabi'u fahtadu, ikutilah mereka maka engkau akan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka insyaallah alhamdulillah referensi kita betapa sangat banyak ya, selain hadis Rasulullah SAW, juga af'al dan athar dari sahabat Rasulullah SAW. Karena memang bahwa para sahabat itu orang yang senantiasa bermulazamah berkumpul dan melihat ahwal ya Rasulullah SAW di dalam mempraktekkan agama Allah ya, alhamdulillah. Kemudian pada malam ini kita menyatakan bahwa musannif mengutip musannif mengutip salah satu ayat Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surah Az-Zariyat. Setelah kita mengetahuinya, dan ada sedikit penafsiran dari Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa qala Allah taala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Kenapa Allah menyatakan jin dan manusia? Karena memang bahwa dua golongan ini as-saqalain, yakni dua golongan jin dan manusia, itulah yang akan nanti mempertanggungjawabkan amaliyahnya di akhirat nanti. Apa yang engkau lakukan di dunia, kemudian hartamu didapat dari mana, dan engkau belanjakan kemana. Ada dua nih. Kalau ilmu engkau dapatkan dari mana, apakah dari taklim di musola, masjid, atau di majelis duha dan majelis-majelis yang lainnya, ataukah dari Google-iyah? Apa itu Google-iyah? Syekh Ayyutubi. Syekh Google memang pintar. Semua pertanyaan dijawab dengan sempurna oleh Syekh Google. Nah, nanya tentang jihad, klik, keluar. Jihad itu ribuan kata jihad dan artikel-artikel jihad. Kemudian masalah fikih, bagaimana tentang pelaksanaan ibadah haji, semuanya dipaparkan sejelas-jelasnya. Beda dengan qadar gitunya, qadar ma huwa jihad, wah jihad non kela ningali heula gitu. Punya keterbatasan manusia, tapi dari sisi barokah jelas berbeda. Dengan hadirnya ke musola, hadirnya ke masjid, atau hadirnya ke majelis-majelis taklim, tentu kita memerlukan usaha yang lebih keras lagi kan. Persiapan, mandi dulu, sarapan dulu, kemudian kalau nggak ada kendaraan, nunggu dulu teman-teman akan berangkat bareng-bareng gitu ya. Kemudian perjalanannya, kemudian nunggunya, ngobrol dulu sama teman, mungkin habis 2 jam kali ya. 2 jam habis hanya untuk mendapatkan
beberapa kalimat hadis Al-Quran dan juga penjelasan ulama, habis itu pulang aja. Apa seperti itu yang hanya sedemikian itu bisa memberikan keberkahan? Justru dengan usahanya itu Allah akan memberikan al-ujrah anil masaqah, bahwa upah itu bagaimana pekerjaan kita. Kalau seandainya untuk mendapatkan ilmu habis waktu berjam-jam dengan persiapan makanan, sarapan, waktu kendaraan dan lain sebagainya, wah habis sekali. Dalam sehari mencari ilmu habis katakanlah 20.000 lah katakan ya. Kemudian waktu 2 jam, tapi 2 jam tersebut berbanding lurus dengan keberkahan yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dari Google mungkin cukup 5 menit habis acara nonton TV, saya mau cari dulu ilmu, klik 5 menit, setelah udah dapatkan nonton lagi gitu ya. Bisa sesimpel itu di zaman sekarang mendapatkan ilmu, tapi keberkahan itu yang tidak didapat. Bahkan para asatid yang hendak berangkat ke Hadramaut, ke Yaman, ke Habib Umar bin Tarim, Habib Umar bin Hafiz di Tarim, ketika mohon izin kepada gurunya, mau lanjutkan kemana ente, katanya. Saya mau ke Hadramaut Habib Umar. Mau kemana? Mau ngapain di sana, katanya. Saya mau mencari ilmu, katanya, sebanyak-banyak. Salah, katanya, bukan mencari ilmu. Ilmu mah di Indonesia juga banyak. Banyak kiai, banyak asatid, banyak profesor, banyak segala macam ilmuwan-ilmuwan, pondok pesantren, perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi keberkahannya yang lain, ya. Berangkat ke sono, ilmunya mah sama, ilmu dari Rasulullah SAW, tapi nilai keberkahannya yang lain. Maka niatkan, katanya Kiai Thohir tuh, niatkan, katanya, kamu belajar ke Hadramaut itu untuk mencari berkah, bukan mencari ilmu. Dan ilmu mah di Indonesia juga banyak, katanya. Bahkan mencarinya ilmu seseorang ketika pulang pesantren dengan di pesantren itu sendiri bisa jadi lebih banyak ketika pulang pesantrennya. Kenapa? Karena di pesantren mungkin terbatas waktunya dan terjadwal jam sekian pagi, zuhur, asar, maghrib, isya dengan kurikulum yang telah terjadwal. Bisa jadi ilmu itu kurang bermanfaat di dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan belajar bab jihad gitu ya. Dengan segala perangkat-perangkatnya. Kan di Indonesia tidak perlu bab jihad. Yang jihad adalah jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Kalau jihad mengangkat senjata mah sudah tidak diperlukan di Indonesia. Kenapa? Darussalam ini adalah negeri yang aman, damai, sentosa. Tapi jihadun nafsi itu yang sangat kita perlukan. Jangan dikira perjalanan saya dari rumah ke musola ini tidak memerlukan jihad, Ibu. Justru jihadnya luar biasa. Ketika terdengar adzan, tiba-tiba anak nangis segala macam. Tentu ya masing-masing harus, itu si kakaknya, itu si adanya, masing-masing gitu ya, terlambat ke sini. Itu kan jihad juga itu. Jihad dalam artian memerangi hawa nafsu. Kemudian bahwa di sini Allah menyatakan wa qala Allah Ta'ala, dan berfirman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa, dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah. Tadi sudah dipaparkan bahwa kenapa Allah menyatakan jin dan manusia, tidak wal malaika wal hayawan wan nabat, tidak disebutkan hewan-hewan, tidak disebutkan tumbuh-tumbuhan. Yang disebutkan hanya jinna wal insa, jin dan manusia. Karena memang dua golongan itu ats-tsaqalain yang dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah nanti di amal kiamah. Bahkan dua golongan ini yang akan menempati surga atau nerakanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Malaikat bagaimana? Sudah tidak diceritakan lagi karena memang itu orang-orang makhluk-makhluk yang soleh semuanya, ya. Kemudian hewan dan juga tumbuh-tumbuhan tidak diciptakan, tidak ditempatkan Allah di surga, namun
akan ada binatang-binatang dan hewan-hewan di surga sebagai pelengkap kenikmatan bagi umat manusia, khususnya kaum muslimin wal muslimat. Tapi kemarin masih ingat ya, bahwa di Majlis Duha ya, dinyatakan bahwa kenikmatan surga itu terbagi-bagi ternyata. Untuk lil'am, manusia yang umum, bagi manusia yang berada di makom alam mulki, itu surganya jannatul ma'wa, surga ma'wa. Kemudian orang yang berada di makom malakut, itu surganya jannatun na'im. Dan orang yang berada di tataran makom alam jabarut, itu surganya surga firdaus. Bagi kita mah mau surga apa, yang penting surga gitu ya. Apalagi saya, jangankan surganya, bisa mencium wanginya surga itu sudah alhamdulillah. Kenapa? Saya mah tahu diri atau siapa saya tuh ya. Nah, bagi orang-orang yang alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum Ustadz Ade. Nah, orang-orang yang mendapatkan surga tersebut, semuanya tersedia, makanan, minuman, semua kesenangan itu ada di dalam surga. Bahkan mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah terlihat oleh mata, wala uzunun sami'at, tidak pernah terdengar di dalam telinga, wala qalbun hatarat, bahkan tidak pernah terlintas di dalam hati, itu kesenangan dan kenikmatan surga ada semuanya. Nah, itu yang khas, itu yang am. Bagaimana yang khas? Subhanallah ibu ya, yang khas mah ini yang khusus. Innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, jannatun, memiliki surga, la fiha hurun, tidak ada istana di dalamnya, wala kusurun, tidak ada pula bidadari di dalamnya, wala asalun, tidak ada madu di dalamnya, wala labanun, tidak ada susu di dalamnya. Ini kan materi-materi yang merupakan perwakilan dari kenikmatan-kenikmatan ya. Surga, istana, bidadari, madu, susu, makanan, minuman, itu tidak ada di situ. Kenapa? Subhanallah ya, karena ini orang-orang yang khusus, orang-orang yang dari awal memang tidak menitik beratkan kepada kenikmatan-kenikmatan tersebut, tidak beribadah hanya semata karena Allah saja, maka Allah pun membalas apa yang diniatkan oleh mereka dengan sesuatu kenikmatan yang tidak berupa materi. Lalu apa? Ongkos surga, tapi nggak ada semua kenikmatan tersebut. Lalu apa yang ada di dalam surga tersebut? Nah, lanjutan dari hadis Nabi tersebut adalah illa yanzuru binurillah, kecuali mereka hanya memandang wajah Allah. Memandang wajah Allah, wajhun kalau di alam dunia dimaknai sebagai kekuasaan Allah. Tapi kalau di akhirat, terlebih-lebih di surga, yang surga itu adalah surga iliyyin, surga yang khusus bagi orang-orang yang berada di makom tingkat tinggi, yaitu para nabi dan para wali, maka yang menjadi kesenangan dan kenikmatan mereka adalah illa yanzuru biwajhillah, hanya dengan memandang wajah Allah semua kenikmatan seolah-olah sirna, karena memang itu adalah puncak dari segala kenikmatan ya. Seperti halnya ada dalam satu cerita, katakanlah seorang raja mengumumkan sayembara, wahai rakyatku semuanya, siapa yang datang pada hari ini kemudian meminta kepada sesuatu, maka akan aku berikan selama persediaan masih ada. Maka datanglah semua rakyatnya meminta sesuatu kepada raja. Cuma ada seorang yang datang tapi tidak meminta sesuatu. Setelah semuanya diberikan apa yang dia minta,
kamu, kenapa kamu tidak meminta kepadaku? Katanya, tidak Raja. Apa yang kamu minta? Saya tidak minta sesuatu, tapi saya minta kedekatan denganmu, wahai Raja. Kira-kira nih Raja ngasih sesuatu kepada orang tersebut lebih dari yang lain tidak? Lebih. Kenapa? Karena meminta rajanya, meminta kedekatan dengan raja, otomatis semuanya diberikan. Sama dengan seseorang yang ketika beribadah pingin surga, diberikan Allah surga. Pingin lancar rezeki, lancar sampai ijazah surat Al-Waqiah berkali-kali 140 kali diberikan, dilaksanakan, diberikan oleh Allah kelancaran rezeki. Tapi ada seseorang, bahkan beberapa orang yang melakukan suatu ibadah tidak ingin kelancaran dunia, tidak ingin banyaknya pahala, tidak ingin keindahan surga dan lain sebagainya, illa biwajhillah, kecuali keridhaan Allah. Di dalam qalbunya tercancap, ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ya Allah, anta maksudi, hanya engkaulah yang aku maksud ya Allah. Waridhaka matlubi, dan keriduanmu yang aku cari. A'tini, oleh karena itu ya Allah, aku tidak memandang banyaknya pahala, tidak menginginkan surga, tidak menginginkan kesenangan-senangan duniawi. A'tini mahabbataka wa ma'rifatak, oleh karena itu hunjamkan ke dalam kalbu kami semuanya ya Allah rasa cinta dan makrifat kepadamu. Subhanallah. Kalau Allah sudah cinta, kalau kita sudah makrifat kepada Allah, kira-kira semuanya diberikan nggak sama Allah? Diberikan. Surga, kenikmatan-kenikmatan, itu sudah bukan levelnya bagi orang-orang tersebut. Kenapa? Dia ingin wajah Allah, ingin memandang wajah Allah. Itulah kenikmatan yang lebih di antara kenikmatan-kenikmatan yang ada, ya. Sebagaimana surah Al-Qiyamah ayat 22 sampai 23. Apa itu? Wujuhun yawma idin nadhirah. Pada waktu itu, di hari itu, wajah-wajah mereka terlihat sumringah, terlihat berseri-seri. Kenapa yang menyebabkan mereka berseri-seri? Ila rabbiha nazirah, karena memandang Tuhannya, memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala sendiri, dengan berhadapan langsung dengan zat Allah, ya. Di dunia soteh tidak boleh kita membayangkan gimananya Allah, ya, seperti apa Allah. Tidak boleh. Kenapa? Otak manusia tidak bisa menjangkau akan kemahaesaan Allah, segala sesuatu terkait rahasia-rahasia Allah. Namun di akhirat nanti, lebih-lebih di surganya nanti, maka semuanya akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya yang melihat Allah adalah siapa kira-kira? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas, yakni ada dua kitab yang dinisbahkan kepada beliau, yakni Al-Mikbas fi Tafsir Ibni Abbas dan juga Tafsiru Ibni Abbas. Saya ada kitabnya lebih tipis daripada Tafsir Jalalain sedikit, gitu ya. Beliau ini ulamanya para sahabat yang mendapat gelar Hibrul Ummah, Hibrul Mufassir. Tintanya para sahabat dan tintanya para mufassir. Bagaimana penurutan beliau? Bahwa ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Isra wal Mi'raj, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di Sidratul Muntaha, maka beliau menafsirkan perkataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan bahwa ro'aitu nuron, saya melihat cahaya. Maka melihatnya cahaya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang di dalam Al-Quran sendiri dinyatakan
nurun fauqa nur, cahaya di atas segala cahaya, itulah Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala bahkan sering, dan suatu saat minta diperlihatkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka beliau tidak sanggup untuk melihatnya. Baru juga melihat sekelebatan itu dirinya sudah pingsan, dan zat Allah bertajalli kepada gunung, gunung itu hancur karena tidak sanggup untuk menerima kemahadahsyatan Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad dengan tenangnya, karena memang diundang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, diundang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima apa, Bapak? Menerima syariat berupa salat. Ketika Allah memerintahkan ibadah haji, cukup melalui perantaraan malak Jibril alaihissalam. Ketika Allah mensyariatkan ibadah puasa, cukup menghunjamkan ke dalam kolbunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atau ketika Allah menurunkan syariat yang lain, Allah menampakkan suaranya dengan langsung diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Nabi Muhammad bahwa ini adalah penerimaan wahyu yang terberat. Kenapa? Karena menerima firman Allah Subhanahu wa taala sampai Rasulullah demam di atas untanya, mengakibatkan demam karena beratnya menerima syariat tersebut. Tapi ketika beliau menerima syariat salat, Allah berkehendak untuk menerima langsung, memberikan langsung kepada Nabi Muhammad SAW secara face to face. Apa face to face tuh? Berhadapan, ya, berhadapan dengan subhanallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu bagi Rasulullah betul-betul nyata bahwa saya menyaksikan apa? Menyaksikan zatiyah Allah, menyaksikan wajah Allah. Tapi Nabi Muhammad SAW tidak membocorkan rahasia tersebut. Dan itu semuanya akan diterima oleh kaum muslimin. Di dalam hadis yang lain Rasul menyatakan, satarauna rabbakum, engkau sekalian pasti akan melihat Tuhanmu, kama tarawnal qamara lailatal badri, sebagaimana engkau melihat bulan di malam bulan purnama. Subhanallah, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hakul yakin bahwa itu akan terjadi kepada kaum muslimin wal muslimat. Insyaallah kita semuanya akan memandang wajah Allah, memandang zatiyah Allah, mau dimanapun surganya, mau Jannatul Ma'wa, Jannatul Firdaus, Jannatul Na'im, apapun itu namanya, yang jelas kita akan melihat wajah Allah sebagaimana kalau di dalam surga Iliyin itu selamanya memandang Allah. Tapi kalau Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus dan surga-surga yang lainnya hanya beberapa saat saja, karena penduduk surga kebanyakan masih memandang bahwa kenikmatan itu berupa materi, maka Allah berikan kepuasan berupa materi hanya sekali-kali berupa kenikmatan memandang wajahnya Allah. Insya Allah, ya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kecuali semata-mata untuk beribadah. Beribadah di sini liya'budun ditafsirkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai liya'rifun. Yang dimaksud dengan beribadah itu adalah liya'rifun, untuk bermakrifat kepada Allah. Ini Bapak hadirin jamaah sekalian, kata-kata makrifat, bermakrifat kepada Allah itu seolah-olah ilmu tinggi, ya. Kenapa? Karena jarang dibahas, jarang disampaikan, jarang terdengar di tengah-tengah umat kata-kata makrifat. Padahal kata-kata makrifat itu adalah ilmu yang umum bagi kaum muslimin wal muslimat. Ilmu biasa-biasa saja,
Karena memang kata Syekh Ibnu Ruslan, awwalu wajibin 'alal insan ma'rifatul ilahi bistikon. Lihat kalimat ma'rifat. Ma'rifatul ilahi bistikon. Yang pertama wajib diketahui oleh seorang manusia adalah ma'rifatul ilahi bistikon. Mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan seyakin-yakinnya. Bagaimana pengenalan manusia pertama terhadap Allah Subhanahu wa taala? Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, alastu bi rabbikum, wahai janin yang ada di perut ibu kalian semuanya, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu sekalian? Qalu, kemudian menjawablah janin yang ada di perut ibu-ibu sekalian. Ini karena saya ngebahas tentang janin, sekalian aja ya. Saya tahadus binikmah, di dalam janinnya Umi Dede ada ada adiknya Sabila gitu ya. Wallahu alam berapa usianya, 2 bulan apa 3 bulan ya. Ya, nah nanti di usia 4 bulan menjawablah qalu, maka menjawablah semua janin yang ada di dalam perut ibu-ibu sekalian, bala syahidna, tentu saja ya Allah, kami semuanya adalah hamba-hambamu dan engkau satu-satunya Tuhanku. Semuanya janin itu berbilang seperti itu. Maka dari situlah terucap hadis Rasul bahwa kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan itu menempati pada fitrah. Fitrah itu alal aqidatil islamiyah, berada di dalam akidah Islamiyah. Hatta abawaihi, sampai orang tuanya, kedua orang tuanya, yuhawidanihi, menjadikan dia sebagai seorang Yahudi, au yunassironihi, atau nasronihi, atau menjadikan dia seorang Nasrani, au yumajjisanihi, atau menjadikan dia seorang Majusi. Sekalipun orang tuanya ketiga agama tersebut, tapi tetap di hadapan Allah dan Rasul ada di dalam akidah Islamiyah, gitu ya. Sampai kapan itu? Sampai usia baligh. Sampai usia balik, dia menentukan apakah dia menjadi muslim ataukah berpindah. Di situ batas seseorang berada di dalam akidah Islamnya. Kita alhamdulillah semuanya Allah berikan kenikmatan berupa grandmaster, yaitu berada dalam keadaan iman, Islam dan ihsan. Alhamdulillah. Ai liya'rifuni, yakni untuk bermakrifat kepadaku. Bermakrifat di sini cuma sayang pengikisan masalah pendidikan dari mulai usia anak kecil, kemudian mulai berinteraksi dengan teman-temannya, kemudian usia TK, itu tentang kemarifatan masih diajarkan oleh guru-guru TK-nya. Cuma ketika SD, SMP, SMA dan seterusnya itu mulai terkikis tuh kata-kata makrifatnya. Kecuali di pondok-pondok pesantren yang mengajarkan ilmu tasawuf, itu sudah biasa diperdengarkan dan disampaikan materi-materi tentang makrifat. Maka alhamdulillah ya, di Sunanul Huda ini tidak ada kecanggungan lagi untuk membicarakan masalah makrifat. Tidak canggung lagi membicarakan masalah hakikat. Bahkan di majelis Jami Taman Cilengsi dibacakan itu kitab Sirrul Asrar. Sirrul Asrar Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya, jadi yang terdengar setiap hari Jumat malam Sabtu, Sirrul Asrar, Sirrul Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir, Tuan Syekh Abdul Qadir dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu dalam rangka mengembalikan materi umat yang seharusnya dipupuk sejak kecil terus sampai akhir, sampai dewasa, sampai ya usia kita manula, maka mulai terpatrilah hati yang betul-betul bermakrifat kepada Allah. Satu lagi, ibu bapak hadirin jamaah sekalian, ada kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu kabar gembiranya? Man mata fi talabil ilmi,
Barang siapa yang meninggal di dalam keadaan mencari ilmu, ini bukan santri yang sedang ada di pondok pesantren, bukan siswa yang ada di bangku sekolah, bukan mahasiswa yang ada di bangku kuliahan, atau bapak-bapak ibu-ibu yang sedang ada di majelis talim. Tidak, siapapun orangnya, sudah mukimkah, sudah berkeluargakah, sudah bermasyarakatKah, yang penting kolbunya masih tetap semangat untuk menghidupkan ilmu pengetahuan, itu berarti masih dalam keadaan mencari ilmu. Jadi bukan berarti nongkrong di depan YouTube untuk mencari Google, ya bukan. Ya itu mah sekali-kali bolehlah untuk memperluas wawasan kita ya, tapi sekali-kali hadir ke majelis taklim dengan niat menghidupkan agama Allah, itulah orang yang sedang mencari ilmu. Kata Rasulullah, man mata fi thalabil ilmi, barang siapa yang meninggal di saat mencari ilmu, fa ba'atsallahu malakaini, fa ba'atsallahu fi qabrihi malakaini, maka Allah mengutus 2 orang malaikat ke alam kuburnya. Untuk apa Allah mengutus 2 orang malaikat? Liyu'allimanihi ilmul ma'rifata, untuk mengajari dia ilmu ma'rifah. Subhanallah ya. Hatta ba'atsallahu fi qabrihi, sampai dia dibangkitkan dari alam kuburnya, aliman wa arifan, sebagai orang yang alim, orang yang berilmu pengetahuan, wa arifan, dan orang yang bermakrifat kepada Allah. Subhanallah. Kita lihat lafaz malakaini, Allah mengutus 2 orang malaikat. Betulkah Allah mengutus 2 orang malaikat? Nah, di sini sebenarnya kalimat majazi di sini. Malakaini di sini di dalam syarahnya dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 2 malaikat al-mursyidi wa ruhi Muhammadiyah, wa ruhi Muhammadin, ruhaniyahnya guru mursyid dan ruhaniyahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ketika Nabi Adam alaihissalam diajarkan oleh malaikat, apa malaikat diajarkan oleh Nabi Adam? Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Nabi Adam mengajarkan kepada malaikat, atau malaikat Nabi Adam mengajarkan kepada malaikat, atau malaikat mengajarkan kepada Nabi Adam? Nabi Adam mengajarkan kepada malaikat, karena kedudukan manusia lebih tinggi daripada malaikat. Nah, di alam kubur pun secara rohaniah, bahwa dimaksud dengan malaikat, 2 malaikat tersebut adalah guru rohaniah kita, guru mursyid, dan rohaniahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau belum memiliki guru mursyid? Berarti rohaniahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanya 1. Maka beruntunglah orang-orang yang memiliki guru mursyid. Sampai saat ini, mohon maaf dan mohon izin, saya tidak berani dan tidak akan berani untuk menambah guru mursyid. Kenapa? Ya, guru lahiriah saya banyak, dari mulai profesor, dari mulai habib, dari kiai, ustadz, orang biasa, bahkan siapapun bisa menjadi guru saya. Banyak, setiap orang yang temui adalah guru saya. Tapi hanya 1 guru rohaniah saya, hanya 1 guru mursyid saya. Kenapa? Penjelasannya secara logika gitu ya. Misalkan saya pakai peci nih, pecinya 1, pantas nggak kira-kira? Pantas ya. Kemudian saya punya berbagai macam peci itu, misalkan peci putih, peci, dan berbagai macam peci gitu ya. Ditempelin lagi peci saya, padahal saya udah pakai peci, pantas nggak kira-kira? Nah itu dia ya, sudah pantas pakai peci 1, kenapa harus pakai peci 2? Dan ini hanya untuk makom umum. Kalau makom terkait dengan satu ayat yang sering dibaca di sini, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya wahai Muhammad, orang-orang yang berbaiat kepadamu hakikatnya adalah berbaiat kepada
Allah. Ketika Nabi Muhammad SAW datang dari kota Madinah, Yatsrib ya, sebelum jadi kota Madinah, perjanjian 1 kali, perjanjian 2 kali, yaitu perjanjian Hudaybiyah, mereka berbaiat kepada Rasulullah untuk senantiasa membela Rasulullah dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sesungguhnya orang yang berbaiat kepadamu wahai Rasul, yang berjanji kepadamu wahai Rasul, itu hakikatnya berjanji pada siapa? Berjanji pada Allah. Dan Rasulullah SAW melalui silsilah keturunannya, bukan keturunan nasabiah ya, keturunan ruhaniyah, mursyid sampai ke mursyid kita, yaitu Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Pada hakikatnya ketika kita berbaiat, ketika kita berjanji, ketika kita bertalqin kepada beliau, innama yubayyi'unallah, sesungguhnya dia berjanji kepada Allah. Apa yang dijanjikan oleh dia kepada mursyidnya? Berjanji untuk mengamalkan apa yang diajarkannya. Kira-kira susah nggak? Enggak. Apakah saya jadi kurus gitu karena mengamalkan zikir? Enggak, biasa-biasa aja gitu ya. Jajan-jajan, makan-makan, tidur-tidur. Nah, salah satu yang dibayatkan itu adalah berzikir kepada Allah sebagaimana yang diajarkan guru mursyid tersebut. Jadi cukup bagi saya dan pada umumnya untuk bermursyid, satu khusus pada orang-orang tertentu memiliki mursyid 2, 3 atau selebihnya, itu karena makomnya khusus. Tapi bagi pada umumnya lebih baik dan alangkah eloknya kalau mursyid itu hanya 1. Demikian yang dapat